Jadi kalau dalam bahasa Arab, misal ya, kalau dalam bahasa Arab, deke, anta, anta itu hanya ya itu doa anta. Jika satu orang, kok ketika lebih dari satu, misal dua, ya antuma laki-laki, ya. Terus kemudian antum jika kamu laki-laki banyak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bahasa Jawa khususnya nanti ada dek, ada ko, ada rika, ada sampeyan, ono jenengan, ono panjenenganipun sebagainya. Sebenarnya lebih rumit bahasa Jawa ya. Nah, dibanding bahasa Arab. Nah, terus kemudian itu untuk orang kedua ya. Orang kedua yang alias orang yang diajak bicara. Cara bahasa itu ya kamu berdua, ya. Oh gitu. Mungkin sinyalnya kira orang sinyalnya rada ora paten beres, enggak sinyal. Heeh. Oh ya. Oke. Oh ya ya. Nanti kalau tidak tak susulin nanti sing bisa didengar. Apa? Ya sana dulu sana sana. Sekarang udah jelas ya, enggak kayak tadi. Oke. Tadi benturan sing wis lihat. Saya sana sudah. Saya yang komputer. Oke. Iya. Itu tehnya itu tehnya. Ya. Jadi berkaitan dengan kata ganti lah ya. Nanti tidak bahasa Arab nanti biasanya sih dalam bahasa Arab kata ganti mulai dari orang ketiga yaitu dia orang ketiga tunggal, orang ketiga ganda dan juga orang ketiga jamak. Nanti mulai dari perempuan perempuan nanti juga kayak gitu, dia perempuan satu, dia berdua dan juga ya, nanti mereka perempuan ya. Nah, itu nanti dalam bahasa Arab ini huwa, huma, hum. Nah, untuk perempuan hia, huma, huna. Nah, ini di sini ada persamaan antara ganda perempuan dengan ganda laki-laki. Sehingga nanti ketika kita membuat kalimat atau dia ganda campuran, ya, laki-laki dia berdua tapi satu laki-laki satu perempuan ya tetap huma karena sama ya. Jadi dia berdua untuk perempuan, dua perempuan ini ya huma, untuk dua laki-laki ya huma. Lah sekarang kalau satu laki-laki satu perempuan dua ya tetap huma. Di sini ada persamaannya ya. Ini. Lah terus kemudian untuk orang yang kedua ya atau orang yang diajak bicara yaitu istilahnya kamu berdua ya. Ini kamu atau orang yang pacar kamu ini mulai dari tunggal nanti juga ganda dan jamak. Tunggal nanti ada perempuan, tunggal laki-laki, ganda laki-laki ada perempuan sebagainya dan juga nanti jamak. Nah, sehingga kayak gitu untuk kamu laki-laki ini anta ya. Satu ya kamu satu yang nanti kalau kamu laki-laki berdua ini antuma dan kamu laki-laki banyak tiga atau lebih ini menjadi antum ya. Kemudian untuk kamu perempuan ini nanti anti ada perbedaannya ya. Kalau laki-laki taknya di fathah, kalau perempuan taknya di kasroh ya anti. Entah itu karena apa ya, atau karena ini sesuai dengan jenengan ya, titiknya dua terus di atas ada coretnya gitu atau gimana saya tidak ngerti ya, filsafatnya ya. Tapi kalau untuk laki-laki kamu laki-laki titik dua harokatnya di atas, kalau perempuan titik dua harokatnya nangingsor, coretnya nangingsor, ke perempuan berarti ya.
Pak Wahyono paham ya. Itu Anda ya. Jadi pokoknya nita ini kalau ada alif nun ta itu laki-laki atau perempuan tinggal titiknya dua, terus ada coretnya di atas atau coretnya di bawah. Kalau coretnya di atas berarti laki-laki, kalau coretnya di bawah berarti kamu perempuan. Nah, sedangkan untuk kamu berdua, entah laki-laki entah perempuan, ini sama, yaitu antuma ya. Dari antuma sama antuma. Ini sehingga misal kamu berdua laki-laki semua ya antuma, kamu berdua perempuan semua juga antuma, atau satu laki-laki satu perempuan ya antuma. Ya, ini nah, sedangkan untuk kamu perempuan, kamu laki-laki banyak, 3 atau lebih, ini antum. Kemudian ketika kamu perempuan banyak, ini menjadi antuna ya. Antuna. Ini. Nah, yang selanjutnya adalah domir untuk orang pembicara ya. Jika pembicaranya satu, berarti saya misal, maka ana ya. Berarti ana. Alif dan nun. Sedangkan alif yang jatuh setelah nun ini sering disebut sebagai alif tanda ya, tanda saya ya. Baik. Sehingga tidak dibaca panjang. Kemudian ketika saya dan orang yang diwakili atau saya dan juga sekalian orang yang diajak bicara, saya jana Said. Ini berarti kami dalam bahasa Indonesia. Kalau kami ya pakai nahnu. Kalau kita juga pakainya nahnu. Nanti. Nah, ini kata ganti yang nanti berdiri sendiri. Karena kata ganti mulai huwa, huma, hum, hiya, huna, hiya, huma, huna, antu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana dan nahnu. Ini jika dia tidak berdiri sendiri nanti akan berubah. Ya. Contoh kita gandeng misalnya, ketika huwa kita posisikan nanti tidak baik dalam bentuk ya. Dia bertempat sebagai nasab dan jer nanti. Ya. Yang bernasab misal ya, iyahu misal, huwa menjadi iyahu ke dia. Ya. Kalau ke dia berdua iyahuma. Kalau ya ke mereka laki-laki iyahum. Ini nanti. Nah, sedangkan yang hiya huma huna nanti menjadi iyaha, iyahuma, iyahum. Sedangkan anta antum nanti menjadi iyaka, iyakuma, iyakum. Nanti. Ketika yang anti antuma antuna ketika diposisikan dalam posisi nasab atau menjadi objek nanti yang terpisah ini menjadi iyaha, iyaki, iyakuma, iyakun. Sedangkan yang posisi domir pembicara saya atau kami nanti menjadi iyana, iyaya, iya makanya, dan iyana. Ke kami iyana nanti. Misal. Nah, berkaitan nanti yang posisi jer nanti atau definition atau proposition ya nanti. Dan kita proposition ya dalam bahasa Inggrisnya nanti berarti misal kita ambil contoh pakai min, berarti min hu dari hu-nya pengganti huwa ya. Nanti terus kemudian min huma dan min hum. Ya. Min untuk yang dia nanti minha, min huma, min huna. Nanti. Nah, ketika yang anta antuma tadi menjadi minka, minkuma, minkum. Ya. Dan nanti yang anti kamu perempuan satu ini menjadi minki dari kamu perempuan, minkuma dari kamu perempuan berdua, dan minkuna dari kamu sekalian perempuan. Sedangkan yang saya
Ya, yang bagus. Ampun menutupi ini, nutupi toh. Yang bagus. Kalau yang saya nanti menjadi Mini dan Mina ya. Mini dan Mina ya. Ini. Ini. Nah, ya. Sedangkan nanti kata ganti mulai yang tadi hua dia ya. Huma dia berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, ya. Dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, huna ya dia mereka perempuan, itu yang dalam posisi terpisah. Ya nanti ketika mulai huma ini kata ganti itu masuk dan sambung dalam suatu kata, ini nanti akan berubah lagi ya. Misal kita gabung dengan fangala ya. Misal jadi ini fangala, fangalu, fangalat. Kalau fangala melakukan dia melakukan. Fangala dia berdua melakukan, fangalu mereka banyak melakukan. Kalau fangalat berarti dia perempuan melakukan, fangalata dia perempuan berdua melakukan, fangalna mereka perempuan melakukan. Nah, ketika kamu menjadi nanti yang antum anti antum antuna menjadi misal ya, fangalta kamu melakukan, kamu satu. Fangaltuma kamu berdua melakukan. Fangaltum kamu sekalian melakukan. Nah, untuk kamu perempuan nanti menjadi fangalti. Kamu perempuan melakukan. Fangal tuma kamu perempuan berdua melakukan. Fangal tuna kamu perempuan banyak ya ini melakukan. Nah, kalau saya melakukan menjadi fangal tu saya melakukan dan fangalna ini nanti kami fangalna kami atau kita melakukan. Ini kata ganti. Nah, perubahan-perubahan itu ya pokoknya titik patokannya ada di situ. Tapi kalau kita lihat secara perincian ini jumlahnya ada 14, tapi kalau kita melihat sejumlah sebenarnya nanti ada 12 karena ada 2 yang sama ya. Nah, 2 atau 4 yang sama ya sama misal tadi kamu peran perempuan dan kamu laki-laki ini nanti menempati posisi yang sama. Ini nanti. Ini berkaitan dengan kata ganti. Lah, kata ganti ini nanti kemudian akan mempengaruhi juga pola-pola bagaimana pengharokatan daripada kalimat ini nanti. Ya, nanti. Ya. Oke. Oke. Lah yang selanjutnya nanti yang sangat perlu ini adalah nanti ya perubahan-perubahan itu tidak ya. Jadi perubahan-perubahan itu nanti sangat berkorelasi dan berhubungan erat dengan kata kerja ya. Tapi itu nanti berkaitan dengan patokan. Yang pertama adalah huwa humahum, dia satu laki-laki, dia berdua laki-laki dan mereka. Ya, terus untuk perempuan hiya huma huna, ya dia perempuan satu, dia perempuan dua dan dia perempuan banyak. Terus kemudian anta antum antum ya, serta ya anti antum antuna dan ana nahnu ini menjadi patokan untuk kata ganti. Cuma nanti dia berdiri sendiri terpisah atau dia nanti sambung dengan suatu kata. Nah ini yang nanti akan mempengaruhi dalam pembentukan kata. Sehingga ya misal ya kita membuat contoh, misal ya dia makan nasi. Ini bisa jadi nanti kita memakainya yakulu aruza. Itu sudah cukup. Ya ketika nanti sebelumnya sudah ada indikator yang menunjukkan itu. Jadi ya sehingga atau misalnya ini. Jadi Zaid
Kita menggunakan pola kemarin adalah pola ismiyah ya, pola menerangkan, pola diterangkan dan menerangkan ya nanti kemarin. Ya, misal Zaid makan nasi, ini menjadi Zaidun yakulu aruza. Zaid utai Zaid iku yakulu mangan. Di situ ya dalam yakulu ini ada kata ganti yang kembali kepada Zaid sehingga Zaidun yakulu mangan sapa Zaid aruza ing nasi misalnya. Ini ini dalam bahasa Arab terus kayak gitu terus. Meskipun nanti dalam pemakna kalau kita translate ke bahasa Indonesia cukup dengan menggunakan Zaid makan nasi misal. Ya. Ini. Nah yang perkembangan nanti ketika nanti kita mengambil karena kemarin ada pola kata kerja lampau, kata kerja sekarang dan akan datang, serta kata kerja yang hanya untuk akan datang, yaitu ketika kata kerja perintah, ya. Misal di situ nanti fangala, dia melakukan, ya. Ini kan perintah ya. Dan fangala ini sudah melakukan kata kerja lampau. Nah, ini kalau kita gandeng nanti dengan hua, huma sampai anak nahnu, ini menjadi fangala, ini sejajar dengan hua, fangala ada alifnya sejajar dengan huma, fangalu ini sejajar dengan hum ya. Lah, kemudian nanti fangalat, kata fangalat ini sejajar dengan kata hiya. Sehingga kalau ada kata fangalat, misal nanti pokoknya pelakunya adalah perempuan. Kemudian nanti ada fangalata, dia perempuan melakukan, dan fangalna ya, mereka perempuan melakukan. Kemudian nanti yang sejajar dengan anta, antuma, antum ini adalah fangalta, fangaltuma, fangaltum. Dan yang sejajar dengan kata ganti anti, antuma, antum ini adalah fangalti, fangaltuma, fangaltuna. Dan nanti yang sejajar dengan ana ini fangaltu dan fangalna. Sehingga kalau kayak gitu nanti ketika kita bertemu dengan kata fangalna, berarti kalimat itu berarti ya saya ya, atau berarti kami atau kita ya, melakukan. Ini kalau kita berfangalna. Nah kalau kita bertemu dengan fangaltu misal, berarti jelas kata itu memiliki arti saya melakukan. Nah kalau kita rubah bukan fangala misal, jangalah ya misal. Ya tinggal nanti perbandingannya di situ dari fangala, fangalu sebagainya. Sehingga ketika kita menemukan misal ada kata fangalta, jangalta ya, pakai jangalta. Ini jelas itu sebanding dengan pelaku anta sehingga di situ tentunya akan menunjukkan kepada jangalta, kamu telah janganlah melakukan atau membuat misal. Sehingga ketika ada kata misal kita rubah kola yang berarti berkata misal, siapa yang berkata? Kalau dalam kata kola ini yang berkata adalah mereka perempuan ini adalah huna ya. Berarti di situ ya kulna ya kalau berkata ya. Kalau tidur ya numna ya. Ya misal. Nah, kemudian ya ketika kita ngambil misal kholako. Nah, kholako ini berarti misal membuat atau menciptakan atau ya, gawe. Nah, ini siapa? Kalau misal yang membuat ini adalah dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki ini biasa di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata ganti misal huma ya. Maka berarti dia melakukan, kalau kata aja berarti kholako, dia berdua melakukan. Nah, kemudian nanti ketika kamu kholako, kamu membuat, kamu ini tadi sejajar dengan anta nanti yang ketika fangala tadi apa? Misal fangalta, maka menjadi kholakta. Kamu membuat ini sebagainya. Ini. Nah, sementara kita pindah dari kata kerja lampau tadi menuju kata kerja yang akan datang atau mudhore. Ya. Nah, kembali ke patokan pertama adalah fangala. Maka ketika fangala ini
nanti akan menjadi yafngulu ya, atau fangala yafngulu atau fangala yafngalu. Kalau fangala yafngulu ini nanti yang sejajar dengan huwa, huma, hum. Berarti yafngulu, yafngulani, yafnguluna. Ya, misal. Kalau yafngulu ini sejajar dengan huwa, maka yafngulu di situ yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah dia laki-laki satu. Yafngala ini sejajar dengan huma, maka yafngala ini dia laki-laki berdua yang melakukan perbuatan. Kalau ngaluna atau yafnguluna berarti mereka, kalau sejajar dengan hum, orang banyak, dia banyak berarti mereka laki-laki. Nah, kemudian ketika yafngulani, yafnguluna, tafngulani, yafngulna. Kalau tafngulu sejajar dengan dia, maka berarti dia laki-laki, dia perempuan satu melakukan, yafngalani dia perempuan berdua melakukan, dan yafngulna mereka perempuan melakukan suatu perbuatan. Ini. Nah, terus kemudian yang sejajar dengan anta, kita ketika bentuk kata kerjanya adalah bentuk mudhari, misal fa'ala, jadi ini tafngulu, tafngulani, tafnguluna. Ini sejajar dengan anta tafngulu, antuma tafngulani, antum tafngaluna ya, atau tafnguluna. Ini ya. Terus kemudian kalau kayak gitu berarti tafngulu ini menunjukkan bahwa kamu laki-laki melakukan suatu perbuatan. Kalau tafngalani atau tafngulani misal, ini berarti kamu laki-laki yang melakukan perbuatan. Kalau tafnguluna berarti kamu laki-laki 3 atau lebih yang melakukan suatu perbuatan. Nah, untuk perempuan ini nanti menjadi tafngalina. Ya, tafngalina ini sejajar dengan anti. Kalau ada kata tafngalina berarti kamu perempuan melakukan suatu perbuatan ya. Nanti tafngalani kamu perempuan melakukan, dan tafngulna kamu perempuan melakukan suatu perbuatan. Sedangkan ketika saya, maka menjadi di situ nanti fi'il mudhari atau kata kerja akan datang, sekarang atau datang, ini menjadi afngulu. Saya melakukan perbuatan, dan nafngulu atau ini kami yang melakukan. Sedangkan untuk kata kerja yang murni untuk akan datang, atau dengan makna tolak menghendaki suatu dilakukannya perbuatan, atau kemarin istilahnya adalah kata kerja amar atau perintah, ini nanti menjadi ufngul, ufngula, ufngulu, ufnguli, ufngulna. Ufngul berarti misalnya lakukan olehmu, ufngula lakukan oleh kamu berdua, ufngulu lakukan oleh kamu bertiga. Ufnguli lakukan atau kerjakan oleh kamu perempuan, ufngula nanti kerjakan oleh kamu perempuan 2, sama ini dengan yang laki-laki, dan ufngulna ya, lakukan oleh kamu perempuan banyak. Dan tidak ada dalam kata kerja perintah ini tidak ada perintah ke orang ketiga ya. Misal lakukan oleh dia, tidak ada, atau perintah ke diri kita juga tidak ada. Ya, sehingga dalam kata kerja madi yang akan datang ya, atau hanya murni untuk yang akan datang, ini hanya ada 6, yaitu ufngul, ufngula, ufngulu, ufnguli, ufngula, ufngulna. Hanya itu. Ya. Ini berkaitan dhamir. Nah, nanti bagaimana ketika berkembang kata kerjanya ini tidak terdiri dari tidak terdiri dari 3 huruf, misal 4 ya, kita ambil contoh misal dahroja. Ya tinggal nanti huwa huma hum sampai ana nahnu, ini kalau fi'il mudhari menjadi dahroja, dahroja, dahroju, dahrojat, dahrojata, dahroj, daratuma, daratun, daroj, daratuma, daratuna, ya. Dahrojna, dahrojtu, ini menggelundung ya. Dia menggelundung sebagai nanti. Nah, kalau dalam bentuk kata kerja akan datang, mudhari ya, yang mudhari sekarang atau akan datang, ini menjadi yudahriju. Ini sejajar dengan huwa, yudahrijani sejajar dengan huma, berarti dia berdua menggelundungkan, yudahrijuna mereka menggelundungkan. Ya. Nanti tudahrijani, yudahrijna.
ya. Tudahriju, tudahrijani, tudahrijuna, ini sejajarkan anta, antum, antum. Nanti ada yang mau lewat nun saya. Maaf, ada iklan sebentar. Dan kemudian nanti ketika anta, berarti nanti anti ya, anti. Tudahriji, tudahrijani, tudahrijna. Ya, dan ketika ana, saya, dan kita, berarti nanti yang ana adalah udahriju dan nudahriju. Itu patokan awal ya. Patokan awal. Dan nanti beri sopot, nanti. Terus kemudian nanti ketika bagaimana ketika kita, kata kerjanya terdiri dari 5 huruf misalnya. Iksangaro ya. Nanti iksangaro, iksangaru, iksangaru, iksangaru. Ya. Iksangarot, iksangarna, ya. Iksangar, ya. Iksangartuma, iksangartum, iksangarte, iksangartuma, iksangartuna. Iksangartu, iksangarna. Ini rutuannya sebanding dengan huwahumahum ke bawah ya nanti. Nah, sehingga ketika iksangaro nanti dalam bentuk sekarang dan akan datang atau kata kerja mudhore, ya, kata kerja mudhore ini nanti menjadi yaksangiru, yaksangirone, yaksangirna, taksangiru, taksangirna. Ya. Taksangiru, taksangirone, taksangiruna, taksangirina, taksangirona, taksangirna, naksangiru, naksangiru. Ini ya ketika bentuknya bentuk kata kerja yang akan datang. Balik. Nah, lah kemudian ketika kata kerjanya kata kerja perintah, berarti iksyair, iksyairo, iksyairu, iksyairi, iksyairo, iksyairna, ya misal. Ya. Ketika nanti kata kerjanya, kata kerja yang terdiri dari 6 huruf, istaghfaro, yastaghfir nanti menjadi kalau yang sejajar dengan huma nanti dalam bentuk madi istaghfaro, istaghfaru, istaghfarota, ya istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartuna, istaghfartu, istaghfarna. Ya, istaghfarna. Lah kemudian nanti ketika bentuknya bentuk mudhore, berarti nanti menjadi yastaghfiru, yastaghfironi, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfironi, tastaghfirna, tastaghfiru, tastaghfironi, tastaghfiruna, tastaghfirina, tastaghfironi, tastaghfirna, astaghfiru, nastaghfiru. Ya, ini. Lah sedangkan dalam bentuk kata kerja perintah, ya nanti berarti istaghfir ini untuk mintalah kamu minta ampunan ya. 1. Kalau kamu berdua istaghfiro ya. Ini kalau bertiga istaghfiru, kamu sekalian mintalah ampunan ya. Pecah kacanya pecah. Wis tok wae screenshot gambare screenshot. Masih kayak anak lagi meteli kaca. Terus kemudian nanti kemudian untuk kamu perempuan minta ampun berarti istaghfiro, istaghfirna. Ya, ini bentuk-bentuk pokok dan bisa dikatakan ini akan kita temukan pola-pola kayak gitu akan senantiasa kita temukan dalam berbagai kesempatan dalam bahasa. Jadi kita mengaji bahasa itu ada perubahan-perubahan pokoknya dari situ. Itu yang menjadi perubahan pokok yang ada dalam
bahasa Arab. Sehingga yang paling utama paling tidak kita juga pegangi itu. Nah, itu dan ya cuma nanti ada perubahan-perubahan. Adapun perubahan misal ya nanti bagaimana perubahan pola dasar kata-kata kerja lampau ke kata kerja misal ya, ke kata kerja mudhari'. Ini nanti berkaitan dengan misal ya, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf misal fangala nanti ke mudhari'nya kayak apa, ini juga nanti ada paling tidak istilah 6 ya. Bagaimana domu domin, domu kasrin, domu fatin ya. Fatu kasrin, fathah, domin dan fathatani nanti. Dan maksudnya apa? Nanti ada fangala. Fangala yafngulu. Ini kata kata kerja lampau fathah, sedangkan kata yang akan datang ini domah, ngain fingilnya di fangala yafngulu. Ini istilahnya fathu domin. Nanti ada fathu kasrin. Kalau fathu kasrin misalnya ya nanti yang fangala yafngulu ya contoh fathu domin ini misal fataha yaf nasoro yansuru ya. Naso ya. Terus yansu. Jadi so-nya ganti, di kata kerja lampau dan su di mudhari'. Ini yang sering disebut dengan fathu domin dalam istilahnya bahasa Arab ya nanti. Kemudian ada fathu kasrin. Fathu kasrin ini maksudnya bahwa huruf tengah atau ngain kata kerjanya fi'il madi ini berfathah. Kemudian ngain di fi'il mudhari'nya ini berkasroh. Misal fangala yafngilu misal ya. Ini ya nanti ini apa ya? Nanti misal bayanga ya bingu aslinya ya bingu. Ini terus kemudian nanti adalah fathatani. Fathatani adalah nanti ain pada kata kerja madi fathah dan juga pada mudhari' juga fathah. Contoh ya fangala yafngalu ya. Ya, jangala yajngalu misal. Ini ya. Nah, inilah kemudian nanti ada fathu kasrin. Domu domin domu domin fangula yafngulu nanti ada ya. Nanti. Dan kemudian ada fathu kasrin fangula yafngilu ya. Dan nanti ada domu domin. Domu domin adalah fangula yafngulu. Ini pola ketika kata kerja dalam bahasa Arab ini terdiri dari 3 huruf. Ini ya. Dan ini 3 huruf. Lah kemudian ketika kita berkembang terus, kira-kira nanti saya berhasil memusingkan Anda. Nanti karena loh, enggak sebenarnya gini nanti ya bagaimana ketika kata ini kan dasar nanti ada kata kerja yang pada dasar ini terdiri dari tiga huruf kemudian bagaimana jika ada tambahan satu ya tambahan satu ini nanti ada paling tidak ada 6 tambahan satu ada tambahan alif atau tambahan satu tambahan tad'if misal ya tambahan yang tad'if misal ya nanti ya jadi misal ya kotala atau fangala itu fa ngain lam kan 3 ditambahi 1 dengan tasdid lah gambarnya kalau di sana menjadi fa'ngala. Ini berarti makna taksir nanti menjadi dia banyak melakukan perbuatan. 1 jadi juga bisa nanti bermakna mukotongah ya. Yaitu misalkan menjadi misal kotala menjadi kotonga motong-motong. Tapi nanti ketika kotala Anda bisa mata ini. Dan sebagainya. Nah itu perubahan-perubahan itulah kadang yang nanti membuat kita pusing dan itu sebenarnya untuk perkembangan ya pun yang akan datang. Tapi paling tidak dasar itu dulu ya. Dan ketika kita bisa memperhatikan itu saya rasa kita bisa sedikit ya nita ini sehingga meskipun bingung itu ya agak tidak terlalu bingung banget gitu ya. Terus kemudian yang kadang sulit berkaitan dengan pembicara kita ya lewat kayak gini ini kadang bingungnya jenengan tidak begitu terlihat itu sebenarnya. Dan seandainya kita tatap muka langsung kan akan terlihat bingungnya jenengan gitu. Ya. Gitu.
Sebelumnya barangkali ada yang mau tanya silahkan. Iya, iya iya, Pak Ishak gimana? Heeh. Iya iya. Iya iya iya. Oh gitu? Mhm. Iya iya. Oke. Sebenarnya gini, berkaitan dengan ini bahasa Arab ya. Biasanya ketika kita menggunakan bahasa, ini biasanya ini apa yang ingin kita tekankan, itu sebenarnya di situ. Ya. Jadi ketika kita ingin ingin mengatakan ya, bahwa ya, saya sudah makan, akal tuh. Tapi kalau kita ingin bercerita, kita bercerita ya, hanya bercerita atau laporan, ya boleh. Anak aku lu, ini misalnya. Ini di antara yang paling jelas. Sehingga misal gini, ya, misal ya, mohon maaf ini, misal kita berkata, wah Pak Wahyono tidur, ya, Pak Wahyono tidur. Ini yang ditekankan apanya? Kalau yang ditekankan, nah ini kan misal ya. Jadi kalau kita menekankan ya keberadaan tidurnya Wahyono, maka ya, ya, ya Pak Wahyono ya namu ini misalnya ya atau ya satu ini itu pun jumlah itu juga bisa dirubah. Misal ya contoh tadi bisa Wahyono Yanamu dan bisa Wahyono Naimun ya. Bisa juga ya Yanamu Wahyono atau Huayana ya. Itu juga ini tinggal mana yang akan kita tekankan. Itu biasanya bahasa itu di situ ya. Ini, nah, terus kemudian lah apiknya bagusnya bagaimana? Ya gimana Pak? Iya. Jadi gini, mhm, gimana? Ya. Ya itu nanti tinggal kalau ingin mengatakan saya ya berarti nanti pakai ana atau pakai yang sambung atau yang pisah. Kalau pakai yang pisah, nanti misal ya, nanti anamu, saya tidur lah. Sedangkan kok pakai ada di anamu ada alifnya. Alifnya itu untuk menunjukkan bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah ana. Ya, misal. Tapi seandainya saya sudah tidur ya boleh. Ana nimtu ya, misal. Ini. Atau bisa jadi nanti kalau kita penekanannya tidurnya tenanan boleh. Qad nimtu. Itu juga bisa. Ya, jadi coba ya, bisa misal ya, qad nimtu atau ya, nimtu ya. Ya. Ya, misal yanamu misal ya. Wahyono sedang tidur misalnya. Bisa boleh. Dan boleh juga ya Wahyono naimun. Pak Wahyono adalah orang yang tidur dan boleh Wahyono dan boleh Pak Wahyono Yanamu. Ini boleh. Berarti kita boleh tiga. Ini milih. Nah, mana yang terbaik? Ya, ini nanti ada tujuan kita. Ini apa yang ingin ditekankan. Ini kadang di situlah. Ini yang perlu perlu pengkajian lebih lebih dalam dan lebih jauh ini biasanya. Ya, 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 ya. Ya. Dan
Kalau kita sebenarnya gini, kalau kita melihat kepada konteks bahasa Araban secara dasar, ini berkaitan penggunaan itu sebenarnya belum begitu ditekankan ya. Karena nanti sebenarnya kalau kita ini kita pakai jumlah, ya jumlah ismiyah atau jumlah fi'lah atau pola diterangkan atau menerangkan sebagainya, ini pasif atau aktif, ini di bagian asas dasar ini belum begitu ditekankan karena sebenarnya berkaitan ini kita menyampaikan menggunakan redaksi apa. Terus kemudian nanti kita apitnya misal pakai kata ganti atau pakai langsung nama orang. Nanti jumlahnya misal jumlah ismiyahnya ya jumlah ismiyah dengan kata mubtada khobar dan khobarnya khobar jumlah atau khobar mufrad. Ini kan misalnya, misal contoh misalnya Yanamu Wahyono boleh, atau Wahyono Yanamu ini bisa, dan Wahyono Naimun ini bisa. Nah ini mana yang akan kita gunakan dan yang lebih baik mana? Ini sebenarnya ini sudah mulai masuk kepada wilayah keindahan gaya bahasa. Nah ini nanti masuknya sudah di ranah balaghah atau ranah sastra. Ya. Nah itu nanti kemungkinan ke depan mungkin nanti ada analisis wacana, itu mata kuliah analisis wacana nanti bagian Ibu Supartida. Ini saya diantara di situ. Ya. Sehingga gini, ya saya makan sampai kenyang. Ini kan bisa sama saja dengan saya makan sampai kekenyangan, ini kan juga bisa. Nah nanti mana yang lebih baik ini pada dasarnya nanti ada pada keindahan makna yang ingin kita sampaikan. Ini sebenarnya ini. Sehingga dalam tarafan awal belum begitu ditekankan ini untuk awal ya. Awal belum ditekankan karena ya, bagian awal ini biasa hanya pertama bagaimana sintaksis, pembentukan dan penerapan dalam pola dasar. Pola dasar ya. Nah, ini nanti kalau misal Anda menanyakan itu dan saya sampaikan saya nanti terlalu berhasil untuk memumutkan Pak Wahyono nanti. Kasihan nanti pulang langsung ke warung cari Pak Ramek malah repot ini ya. Oh gitu. Dan iya gimana? Saya yang ngambil screenshot dulu. Ya gimana? Nah, masalah kan itu, kan kita kan berkaitan dengan diskusi tata muka, ya belajar sebagainya kita tidak wajib pinter dan saya juga tidak bisa meminterkan Anda. Saya mesti menyampaikan dan kalau jenengan kok menyampaikan pusing, berarti kan berhasil. Kalau enggak ini pertanyaan memperhatikan atau tidak kan gitu. Kan enggak, ya kita kan enggak harus pinter ya, enggak harus bisa ya. Yang penting sudah pusing ini sudah lumayan. Tapi yang jelas gitu. Ya, ya, gimana? Iya. Mm-mm. Jadi, mm-mm. jadi, ya, jadi pada dasarnya gini, bahasa itu kan kita yang membuat. Nah, sedangkan misal kayak nahu atau sintaksis atau grammar dan sebagainya nanti itu kan hanya memberikan patokan. Kayak kalau ini pokoknya kayak gini. Sebagai Burohman be masak ya lebih masak. Jadi patokan-patokan hanya kalau Anda ingin misal ibaratnya gini. Sekarang gini, nun sewu ya. Ketika kita membeli buku tata boga, apakah buku itu harus kita terapkan kayak gitu? Enggak. Silahkan kita mengambil mau menu apa, kemudian kita misal poles sedikit ya boleh, enggak masalah. Yang penting kita. Tapi tata boga ini sudah memberikan
rambu-rambu dan memberikan margin masa ini kayak gini. Lah kok kita kepengen beda sithik, itu ndak masalah kita. Satu kemudian gini, bahasa ini sebenarnya nanti ya, jadi bagaimana kita akan mengungkapkan bahasa. Contoh bahasa bahasa ketika dulu jenengan ini lagi kasmaran, ini tentunya beda ketika bahasa jenengan ketika lagi nesu ya karo bojone. Beda ini loh, meskipun intinya yang dikatakan itu sama, ini nanti akan beda. Dan siapa yang membuat tata bahasa? Bukan kita. Kita kita dengan mengolah, oh tata bahasa kayak gini, kemudian kita sampaikan ini misal. Ya, oleh sebab itu gini, jadi bisa jadi kita melihat orang tidur, ini bisa orang kok tidur, itu bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Eee, turu wae wong apa udu. Ini juga bisa. Lah kita maksudnya kita apa? Ini nah, ini. Lah bahasa itu benar atau tidak nanti tinggal lah menurut saya ya, ini tinggal sesuai dengan aturan main bahasa atau tidak nanti. Lah kemudian bahasa itu menjadi fushah atau tidak, ketika bahasa itu sesuai dengan, ketentuan kaidah-kaidah yang, rajih, kaidah-kaidah yang, tidak syadz, saya rasa itu nanti akan masuk ke fushah. Tapi kemudian ketika bahasa ini kemudian kita ada ketentuan, kita menggunakan sesuai kita dan tidak begitu mengindahkan ketentuan-ketentuan bahasa, kemudian menjadi ngam atau istilahnya pasaran lah, Pak, pasaran. Kira-kira kayak gitu sih. Yang lain rasa mumet-mumet deh, itu urusannya Pak Ishak iki. Ya, gimana? Gimana? Sofyan ada berpendapat atau gimana? Mau membantu Pak Ishak biar mumet, monggo. Iya boleh, boleh. Undang-Undang Dasar 45 juga masih melindungi dan memperbolehkan. Ya silakan. Gimana? Iya, iya, intinya. Oh gitu. Iya. Gitu. Oke. Sebenarnya malah kalau saya sendiri belum pernah nyicipi domirisan itu kayak apa rasanya. Jadi sebenarnya gini berkaitan domirsaan. Itu kata ganti yang menunjuk kepada ya, Pak. Sebentar ke sana dulu Mas Said ya. Jadi domirsaan ini kadang juga jadi kata ganti yang menunjukkan pada tingkah yang atau kondisi yang masih abstrak, belum jelas. Maka kemudian disaan. Dengan kata lain misalnya, "Annahu la ilaha illahu." Satu kelakuan, kelakuan apa? Ya di situ yang dimaksud ya, eee, ini kan pertama, kenapa perlu ana? Eee, dan ya, adhunya domirsaan. Seandainya ana ya misalnya, ya tidak ditakhfif an-nya, ini tidak butuh domirsaan. Karena tapi an yang sebenarnya sering disebut an masdari ditakhfif, diperingan yaitu annahu kan ya, gue ya, satu sehingga butuh domirsaan. Yang berikutnya nanti, jadi ketika nanti isimnya ini belum jelas, nanti kadang perlu mendatangkan adanya domirsaan untuk melengkapi sehingga nanti si ana, ya, an atau in, gitu, ana atau ina ini nanti punya isim karena antara ana dan ina dan teman-temannya ini kalimat-kalimat atau ngamil-ngamil yang perlu adanya isim ya, atau kata benda yang dinasabkan sebagai isimnya dan kemudian perlu adanya khobar yang harus dimofakan. Nah, sehingga sebenarnya berkaitan domirsaan ini kadang tidak semuanya maknanya kelakuan ya. Karena di salaf itu kadang dimaknai anaus atau kisah ya. Misal bisa jadi ya. Ini nanti ya. Nah, ini berkaitan dengan domirsaan. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak begitu ya, pernah ya
mengenyam dan memperdalam masalah domir sya'an. Tapi paling tidak di antara kayak gitu. Jadi yang pokok nantilah yang pokok. Ketika ada ana atau ina kok diringankan, ana menjadi an, ina menjadi in, ya. Ini nanti perlu adanya domir sa'an. Domir sa'an ini umumnya menggunakan hu karena merujuknya kepada hal yang mubham, yang belum jelas. Laki-laki atau perempuan, satu atau dua, ini belum jelas. Sehingga menggunakan hu, domir hu. Yang mana itu lebih universal mencapai sebenarnya. Nah, ketika jelas ke posisi yang sebenarnya siapa? Kok jelas? Ya tidak perlu dengan adanya domir sa'an. Dengan kata lain nanti kalau kayak gitu, maka domir sa'an ini merupakan salah satu model narasi atau salah satu pola untuk menyamarkan untuk menyamarkan makna sehingga lebih mencakup dan lebih universal satu. Bisa jadi nanti domir sa'an ini termasuk salah satu keunikan dalam bahasa Arab ketika kita ingin menyebutkan sesuatu tapi tidak ingin menjelaskan siapa pelakunya. Karena apa? Karena tidak terlalu penting atau ya tidak terlalu penting untuk disebut pelakunya. Yang terpenting adalah makna yang ingin kita sampaikan dari kalimat itu. Ini nanti akan menggunakan domir sya'an. Ya. Sehingga dalam misalnya, kalau sebenarnya gini, kalau kita sebutkan kok ini nanti akan menimbulkan adanya hibah, ya misal, atau mengatakan kejelekan orang lain, padahal kita tujuannya adalah untuk menasihati, maka kita siapa yang kita maksud sudah kita domir sya'an saja. Misal. Oleh sebab itu misal kadzalikum jangalnakum uwatan wa kadzalika dan misalnya ini nyimpang sidik ya. Wa kadzalika jangalna dan demikian itu yang mana? Ini kan isim mubham. Tujuannya supaya kita merenung lagi ke sana. Itu juga dengan adanya domir sya'an. Kira-kira semacam itu kira-kira. Ya. Kira-kira. Gimana Mas Jan? Ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, makasih, makasih. Ya udah nanti kalau ketemu kelas lah, mudah nanti tak mumpet namanya insya Allah kalau saya bisa ya. Ya kira-kira demikian ya. Kurang lebih mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya meskipun hanya sedikit ya. Paham atau tidak paham itu bukan urusan kita. Yang jelas ketika kita usaha insya Allah ada yang nyantol ya. Dan ketika kita berusaha, tentu Tuhan tidak akan memberikan kita tangan hampa. Mesti ada sesuatu yang dapat kita terima dan kita peroleh bersama. Kira-kira demikian, kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.